Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Lampung dan Palembang. Pada kesempatan ini tidak lupa saya menyapa seluruh umat yang ada di dunia dimanapun berada. Tentunya saya mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus melalui perantaranya. Seperti kita di dunia ini ingin menghadap seorang presiden, kita pun harus melalui bawahan-bawahannya, ajudan-ajudannya, ataupun utusan-utusan presiden. Demikian juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus melalui apa yang disebut utusannya ataupun pesuruhnya. Di dalam syahadat manusia yang mengaku Islam tentunya tahu bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan ataupun pesuruh Allah. Jadi apabila kita ingin menghadap Allah, kita ya harus melalui pesuruh Allah. Tanpa melalui itu mustahil akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui siapa ataupun bagaimana ciri-ciri daripada utusan Allah itu bagaimana, tentunya itu yang perlu dipelajari ataupun dicari, bagaimana kita bisa menemukan manusia tersebut. Tentunya utusan Allah itu yang di dunia seorang manusia, karena kita di dunia adalah manusia. Karena selain manusia, kita tidak mungkin ataupun jauh daripada menemukan seorang utusan manusia, karena ayatnya pun demikian, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terus kemudian ada ayat lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan selanjutnya. Jadi di situ semua menunjukkan bahwasanya ada rasul di setiap zaman. Untuk kembali kepada Allah harus melalui utusannya atau Rasulullah, yang di dunia sekarang ini disebut ulil amri minkum ataupun pewaris para nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya sebenarnya simpel sekali. Apabila kita menemukan sosok tersebut, kita pasti diajarkan untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan menyeberang dari dunia menuju akhirat, karena Allah itu ada di dunia dan Allah itu ada di akhirat. Yang di dunia tentunya bisa kita lihat, kita cium, kita peluk.
dan yang Allah yang di akhirat, yaitu laisa kamislihi syai'un. Jadi kalau tidak menemukan Tuhan yang di dunia, yaitu utusan Allah, kita tidak akan bisa menghadap atau kembali kepada Allah. Sekarang mari kita istilahnya introspeksi ke dalam diri kita, bagaimana sifat-sifat perilaku kita selama ini. Sudahkah kita cocok dengan yang disebut mushaf Al-Quran itu? Kita cocok dengan ajaran-ajaran yang selama ini kita ketahui, bahwasannya manusia itu harus saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi, dan sebagainya. Jadi kalau kita menemukan seseorang tersebut, pasti kita diajarkan mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu pasti kita nanti akan tahu sifat-sifatnya Allah. Bagaimana? Tentunya sekarang ini bisa kita introspeksi diri, bagaimana diri kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana keseharian kita. Jika kita masih jauh dari sifat-sifat Allah yang mengasihi dan penyayang itu, tentunya kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal sifat-sifatnya Allah, karena belum menemukan utusan yang di dunia, yaitu Rasulullah itu sendiri. Dan di zaman ini Rasulullah dianggap sudah tidak ada, utusan Allah dianggap sudah meninggal dunia. Makanya manusia banyak yang salah ataupun keliru dalam memaknai beragama. Mereka menganggapnya menghadap Allah itu bisa langsung sendiri-sendiri, tanpa melalui perantara, tanpa melalui wasilah. Jadi yang bikin rumit sebenarnya itu. Jadi apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sangat jauh daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yaitu kita harus mematuhi ataupun mengikuti jejaknya para rasul, para nabi, para aulia yang ada di zaman kita sendiri, yaitu al-ulama warasatul anbiya, atau yang sekarang kita sebut al-ulama itu adalah wali yang mursyida ataupun guru mursyid. Sebenarnya guru mursyid itu sendiri adalah Rasulullah itu sendiri. Cuma karena kita berbeda zaman ataupun berbeda keadaan, yang dulunya manusia menyebutnya utusan Allah atau Rasulullah, sekarang disebutnya wali yang mursyida atau guru mursyid. Karena tanpa bimbingan guru mursyid, kita tidak akan tahu siapa Allah itu sendiri, dan kita hanya berandai-andai. Makanya dalam keseharian sangat bertolak belakang. Contohnya manusia yang alim, manusia yang kesehariannya beribadah dengan tekun, tapi masih sering menipu temannya, sering berbuat kedoliman, sering tidak mau berbagi, dan sering merugikan orang lain. Tentu sifat-sifat yang demikian sangat jauh dengan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Makanya mari kita bersama-sama untuk mengenal Allah, yaitu melalui utusannya, melalui ulil amri minkum, melalui ulama warasatul anbiya,
melalui pewaris para nabi di zaman kita. Kalau kita belum menemukan itu, mari kita sama-sama mencari agar kita tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, dan ada di seluruh Nusantara. Jadi apabila saudara kita, teman kita, ataupun seluruh yang ada ataupun melihat postingan saya ini, mari kita sama-sama mencari. Mencari itu ya harus kita temukan. Mencari itu ya harus kita tahu apa yang kita cari. Karena kita mencari dunia, misalkan mencari harta, kita ya harus tahu harta itu apa. Kita harus kerja keras banting tulang untuk mendapatkan uang. Kita harus tahu uangnya berapa jumlahnya. Demikian juga mencari Allah. Jadi kita harus tahu siapa Allah itu. Karena al-aslamu ilmiun wa amaliyun, itu harus apa? Islam itu harus ilmiah, nyata, bisa dibuktikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah, ilahi anta nasuti wa ridhoka malubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.